Timnas Indonesia tambah amunisi baru. Hilgers siap dinaturalisasi. Presiden Jokowi segera menandatangani surat permohonan proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda. Joko Widodo akan menandatangani surat permohonan naturalisasi Hilgers pada hari ini, yang menjadi penting bagi Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan berbekal talenta dan pengalaman internasional, Hilgers diproyeksikan akan memperkuat Garuda pada babak ketiga kualifikasi melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang. Timnas Indonesia, terutama setelah hasil positif yang diraih dalam pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, sukses menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia. Hasil imbang tersebut menjadi bukti bahwa tim Garuda semakin solid dan mampu bersaing dengan negara-negara yang memiliki reputasi kuat di pentas internasional. Hilgers, yang saat ini bermain sebagai bek tengah di klub FC Twente di Eredivisie Belanda, dianggap sebagai pemain yang dapat menambah kekuatan lini pertahanan Indonesia. Dengan usia muda dan kemampuan bermain yang teruji di level kompetisi Eropa, Hilgers diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperbaiki sektor pertahanan yang sering menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. PSSI mengungkapkan optimisme bahwa kehadiran Hilgers akan memperkokoh Indonesia. Koordinasi intens dengan pihak pemerintah telah dilakukan, dan hari ini Presiden Jokowi dijadwalkan akan menandatangani surat permohonan naturalisasi untuk Hilgers. Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar sehingga dia bisa segera bergabung dengan tim dan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia. Langkah naturalisasi pemain asing bukan hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain telah dinaturalisasi dan sukses memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Hilgers, PSSI berharap timnas dapat meraih hasil maksimal dalam setiap kompetisi yang diikuti. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat performa impresif yang telah ditunjukkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C putaran ketiga. Harapan tinggi tertuju pada kemampuan timnas untuk bisa melanjutkan tren positif ini, apalagi dengan adanya potensi tambahan pemain seperti Hilgers yang diharapkan dapat mengisi kekosongan di lini belakang dan menambah kedalaman skuad secara keseluruhan. Selain Bahrain, Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat lainnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat PSSI terus berbenah dan mencari strategi terbaik untuk mencapai tujuan. PSSI juga tengah memfokuskan perhatian pada pengembangan pemain muda lokal sembari mendatangkan talenta naturalisasi yang dapat memberikan kontribusi langsung. Dengan rencana penandatanganan surat naturalisasi ini, langkah Hilgers untuk menjadi bagian resmi dari timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Dukungan dari pemerintah serta kerjasama yang solid antara PSSI dan berbagai pihak terkait menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam membangun sepak bola nasional yang lebih kompetitif dan berprestasi di level internasional. Kini, harapan besar ada pada Hilgers untuk dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni melihat Garuda terbang tinggi di panggung Piala Dunia. Jika semua proses berjalan lancar, Hilgers diharapkan bisa melakukan debutnya bersama timnas pada laga melawan Bahrain dan memperlihatkan kualitas yang selama ini membuatnya menjadi salah satu bek tengah muda yang diperhitungkan di Eropa. Martin Paes terharu dapat ucapan selamat langsung dari Presiden Jokowi. Setelah menahan imbang gempuran timnas Australia, laga penuh gengsi antara timnas Indonesia dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diadakan di Gelora Bung Karno menjadi emosional. Salah satu momen yang paling berkesan adalah aksi gemilang kiper timnas Indonesia, Martin Paes, yang berhasil mempertahankan gawang dari serangan-serangan tajam tim Australia. Performa Paes yang luar biasa di bawah mister gawang menjadi sorotan utama, bahkan mendapat apresiasi khusus dari Presiden Joko Widodo. Jokowi yang hadir langsung di stadion untuk menyaksikan laga tersebut, memberikan ucapan selamat secara pribadi kepada Martin Paes atas penampilan impresifnya yang berhasil menjaga gawang Indonesia tetap bersih dari gol. Dalam wawancaranya, Jokowi mengaku sangat terharu dan bangga melihat perjuangan timnas Indonesia, khususnya Paes yang tampil luar biasa menghadapi tim lawan yang peringkatnya jauh di atas Indonesia. Saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper, ujar Jokowi penuh bangga setelah laga berakhir. Martin Paes telah melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial yang menjaga asa Indonesia di pertandingan ini. Ini sebuah hasil yang patut kita syukuri bersama. Laga antara Indonesia dan Australia ini berakhir imbang dengan skor 0-0, hasil yang bagi sebagian besar pengamat merupakan kejutan besar. Australia, yang saat ini menempati peringkat 24 dunia, datang ke Indonesia dengan status favorit kuat, sementara Indonesia yang berada di peringkat 131 dianggap sebagai underdog. Namun, timnas Indonesia, terutama berkat performa luar biasa dari Martin Paes,
mampu menahan gempuran demi gempuran dari tim negeri Kanguru tersebut. Penampilan yang tenang dan percaya diri di bawah tekanan memberi Indonesia harapan besar untuk mengamankan hasil imbang yang sangat berharga ini. Jokowi yang turut menyaksikan pertandingan dari tribun mengaku bersyukur atas hasil positif ini, melengkapi hasil imbang yang juga diraih timnas saat menghadapi Arab Saudi beberapa waktu lalu. Dengan demikian, timnas Indonesia kini mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan, sebuah langkah penting dalam upaya lolos ke babak selanjutnya. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin melawan Arab Saudi juga dapat 1 poin. Ini capaian yang harus kita syukuri meskipun kita masih harus bekerja keras untuk mengumpulkan poin-poin tambahan di pertandingan berikutnya, kata Jokowi. Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Menurutnya, untuk bisa lolos ke babak berikutnya, setidaknya Indonesia harus mengumpulkan total 15 poin dari seluruh pertandingan di babak kualifikasi ini. Ia berharap dengan performa yang semakin solid, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan penuh di laga-laga selanjutnya. Memang untuk mencapai babak selanjutnya paling tidak kita harus mengumpulkan 15 poin, tapi dengan tabungan 1 poin dari 2 pertandingan awal ini, saya berharap ke depan bisa menambah poin di pertandingan selanjutnya. Ini yang kita harapkan bersama, ditambah Jokowi. Presiden juga memuji bagaimana timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Australia, tim yang secara peringkat dan pengalaman jauh lebih unggul. Ini Australia peringkat 24 dunia, kita 131. Bisa menahan imbang mereka dan meraih 1 poin adalah pencapaian luar biasa, ditegasnya. Jokowi menilai bahwa meskipun Indonesia belum mencetak kemenangan, hasil ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam kualitas permainan timnas. Bagi Martin Paes, ucapan selamat dari Presiden Jokowi adalah momen yang sangat emosional. Kiper yang baru saja dinaturalisasi ini mengaku tak menyangka akan mendapatkan ucapan selamat langsung dari orang nomor 1 di Indonesia. Ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya. Bermain di depan puluhan ribu penonton di GBK dan kemudian mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Jokowi adalah sesuatu yang tak akan saya lupakan seumur hidup, diungkapnya penuh haru. Dengan penampilan gemilang ini, Martin Paes semakin menunjukkan bahwa kehadirannya di timnas Indonesia memberikan dampak besar, khususnya di sektor pertahanan. Keberhasilannya menjaga gawang tetap tanpa kebobolan dalam 2 pertandingan kualifikasi melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia memberikan kepercayaan diri tinggi bagi seluruh skuad Garuda untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Namun, dengan dukungan dari masyarakat dan kepemimpinan yang inspiratif seperti yang ditunjukkan Presiden Jokowi, harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka. Semua mata kini tertuju pada pertandingan-pertandingan berikutnya, di mana seluruh bangsa Indonesia berharap kemenangan penuh bisa segera diraih. Timnas Indonesia melonjak berkat prestasi gemilang. Prestasi gemilang kembali diraih timnas Indonesia di kancah internasional setelah berhasil menahan imbang salah satu kekuatan besar sepak bola Asia, timnas Australia. Hasil ini berdampak langsung pada naiknya peringkat Indonesia di ranking FIFA, di mana Garuda berhasil mendapatkan tambahan 2 poin yang sangat berharga. Pertahanan tangguh yang diperlihatkan oleh penjaga gawang Martin Paes menjadi salah satu kunci keberhasilan ini, diiringi dengan kerja sama tim yang luar biasa dari pemain lainnya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini menjadi ajang pembuktian bagi skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Meski menghadapi lawan yang jauh lebih diunggulkan secara peringkat dan pengalaman, Indonesia tampil solid dengan fokus utama pada pertahanan. Di bawah Mister Gawang, Martin Paes menunjukkan performa luar biasa dengan serangkaian penyelamatan krusial yang menggagalkan serangan-serangan berbahaya Australia. Sejak awal pertandingan, Australia memang mendominasi penguasaan bola dan seringkali menekan pertahanan Indonesia. Namun, Paes dengan tenang dan sigap menghadapi setiap ancaman yang datang. Kiper yang baru saja bergabung dengan skuad Garuda ini melakukan beberapa penyelamatan penting yang memastikan gawang Indonesia tetap aman hingga peluit akhir pertandingan. Performa apik Paes didukung oleh solidnya lini belakang Indonesia yang dikawal oleh Elkan Bagot dan Jordi Amat. Keempat pemain belakang ini bekerja sangat keras sepanjang laga, menjaga koordinasi yang baik untuk memutus alur serangan cepat Australia. Kelvin Donga dan Joko Susilo tampil disiplin, mampu menghentikan berbagai upaya dari lini depan Australia. Sementara Rizky Ridho dan Justin Hubner menunjukkan kemampuan mereka dalam duel udara dan menghadapi situasi bola mati. Di sektor sayap, kontribusi pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga tidak kalah penting dalam membantu pertahanan dengan terus turun ke belakang untuk membantu lini belakang saat Australia mencoba menyerang melalui kedua sisi lapangan. Keduanya juga berkontribusi dalam transisi serangan balik, meskipun Indonesia lebih banyak bermain bertahan. Di lini tengah, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand menjadi pengatur permainan yang baik.
Meski lebih sering berada di bawah tekanan, keduanya mampu menjaga ketenangan dan membuat keputusan cerdas saat menguasai bola. Marcelino, yang dikenal dengan kreativitasnya, beberapa kali mencoba membuka ruang untuk serangan balik cepat, sementara Jenner bekerja keras dalam memotong aliran bola lawan. Di lini depan, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk memberikan ancaman tersendiri bagi pertahanan Australia. Meski tidak banyak mendapatkan peluang, keduanya berusaha memaksimalkan setiap kesempatan yang ada untuk mencoba mencetak gol. Keduanya juga aktif dalam membantu pertahanan dengan menekan pemain Australia saat mereka memulai serangan dari lini belakang. Meskipun Indonesia lebih banyak bermain defensif, hasil imbang 0-0 ini merupakan pencapaian besar mengingat Australia adalah salah satu tim terbaik di Asia dengan skuad yang diisi oleh pemain-pemain berpengalaman di liga-liga top dunia. Keberhasilan menahan imbang tim sekelas Australia menjadi bukti bahwa timnas Indonesia, yang banyak diisi pemain muda dan beberapa pemain naturalisasi, memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional.